Dulu berseberangan, sekarang satu pihak. Dulu menjadi aktivis paling depan membela para buruh, ngedemo pemerintah. Sekarang jadi pejabat negara. Siapa ayo? Dia adalah Said Iqbal. Tanggal 8 Juni 2026 kemarin akhirnya dilantik sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Kira-kira apa yang menjadi titik baliknya dan apa sih tugasnya penasihat khusus Presiden ini? Kita langsung aja ngobrol di Point of View. Bang Said sedang melakukan advokasi teman-teman buruh dari salah satu perusahaan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Kita langsung ngobrol aja ya. Bang Said, apa kabar? Baik, alhamdulillah, kabar baik. Abis sibuk banget hari ini, tadi makan advokasi ya, bener ya? Ya, hari ini advokasi perusahaan PT Amos. Oh, kenapa sih? Emang ada masalah apa? Jadi PT Amos Indah ini sudah hampir 4 bulan karyawannya tidak ada kejelasan apakah akan di PHK atau tetap dipekerjakan kembali. Dan 4 bulan ini upahnya nggak dibayar oleh perusahaan. Perusahaan asing nih, Korea. Oh, perusahaan asing? Iya, Korea. Kemana Garmen. emangnya? Tidak bisa lagi ditemui dan bisa kita lihat pabrik ini kan kosong. Oke. Akhirnya buruh sudah menduduki pabriknya sekitar 4 bulan. Oh, 4 bulan mereka memperjuangkan nasib. Iya. Disnaker sudah keluarin anjuran untuk bekerja kembali. Perusahaan menolak. Oh gitu? Untuk membayar pesangon yang diminta oleh buruh juga perusahaan menolak. Terus gimana tuh? Nah, makanya saya sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, saya ajak Bu Dirjen PH itu. Tadi kan ada Bu Indah Oh, iya, untuk iya, menyaksikan iya. langsung dengan 3 direkturnya Oke. untuk memastikan ini loh. Memang persoalan perburuhan di Indonesia masih banyak yang perlu kita kerjakan. Bang, bertanya, ini perusahaannya mangkir itu karena emang pilot atau apa? Kondisinya seperti apa sebenarnya? Ini yang disampaikan oleh karyawan ya, mau pindah ke tempat lain yang mempunyai upah lebih rendah. Oh, jadi bukan karena kegagalan secara ekonomi? Tidak ada, pasarnya bagus. Permintaan barangnya bagus. Ini lagi enak-enak produksi, tiba-tiba karyawan diberhentikan dengan tiba-tiba dengan pesangon yang rendah sekali, hanya 0,5 aturan. Nah, padahal keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 itu sudah membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Keputusan MK itu 1 tahun masa kerja, 1 bulan gaji, dan seterusnya. Sampai 8 tahun ke atas masa kerja, 9 bulan gaji. Nah, yang diminta oleh kawan-kawan memang karena ini tutup bukan karena perusahaan rugi, adalah 2 kali peraturan itu. Jadi sebenarnya bukan karena merugi, cuman karena ada disinyalir mau pindah lokasi, Bahkan cari yang lebih murah pindah. lagi. Oh, bahkan sudah pindah? Jadi ada di Sukabumi itu 2 perusahaan. Oke. Yang diduga adalah pemilik yang sama. Tapi nama PT-nya berubah. Dan satu lagi di Brebes. Artinya nih perusahaan kan ada Aman untungnya, seharusnya. aman, bisa berinvestasi. Dan rata-rata masa kerja karyawannya Anda bisa bayangkan 15 tahun, ada yang 26 tahun, ada yang 30 tahun. Ya. Iya. Begitu saja ditinggal, nggak dibayar upahnya, nggak dibayar pesangonnya. Inilah potret tentang kehidupan buruh. Saya kemarin juga melakukan kunjungan kerja. Saya pergi ke Pakerin selanjutnya, itu juga 2.500 terancam PHK. Waduh, nah, banyak kalau banget hari ya. ini Amos sudah terjadi PHK. Sekitar 400-an orang sebenarnya. 300 sudah ditakut-takuti bahwa kalau nggak mau ngambil paket PHK, maka tidak akan dibayar apapun. Bertahan 133 orang. Bahkan BPJS-nya dipotong. Nah, melalui kesempatan ini kami minta Direktur Utama BPJS cepatlah tetap, kan ada aturan 6 bulan setelah PHK itu tetap dibiayai oleh BPJS. Betul. Dan untuk DKI bahkan secara otomatis kan yang sudah ter-PHK nanti ditanggung oleh Pemda DKI dengan program KIS-nya itu. Ya. Nah, ini sekarang BPJS Kesehatan tidak memberikan pelayanan, ini salah. Kami minta dengan hormat BPJS Kesehatan mulai besok dibuka kembali pelayanan untuk 133 orang karyawan PT Amos. Soal kasus ini, apa yang akhirnya dilakukan oleh Abang untuk mengadvokasi teman-teman buruh di sini? Pertama, saya kan bukan eksekutor. Saya ini hanya penasehat, walaupun levelnya setingkat menteri, tapi tidak bisa eksekusi. Maka saya ajak kementerian. Nah, oleh karena itu, saya hanya ingin memastikan pada karyawan apa pilihan mereka. Satu, mereka meminta BPJS Kesehatan jangan diputus. Tetap Karena banyak aktif. yang sakit tapi nggak bisa berobat. Betul. Yang kedua,
upah selama 4 bulan dibayarkan. Haknya Yang ketiga, mereka juga udah letih lah, udah PHK aja, tapi pesangonnya 2 kali aturan. Karena gitu. kalau bekerja kembali juga sudah tidak kondusif, psikologisnya udah mentalnya udah jatuh. Di Mabes Polri itu ada desk ketenagakerjaan. Ini kriminal, upah tidak dibayar, pesangon tidak dibayar, padahal sudah ada anjuran, ini kriminal. Dan karena itu pendekatannya adalah pendekatan law enforcement, penegakan aturan. Oh, ke penegakan hukum Iya juga, dong, nanti kita panggil melalui Mabes Polri dan Pak Kapolri juga udah atensi. 1 bulan harus selesai. Setelah itu diproses hukum, mudah-mudahan ada keinginan dari perusahaan untuk membayar apa yang menjadi hak-hak buruh. Di samping itu juga tadi saya minta Bu Dirjen untuk berkomunikasi dengan kedutaan Korea Selatan. Kebetulan ini investasi Korea Selatan. Karena ini orang warga warga negara asing. Dan juga dengan Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Jangan sampai dia kabur. Kalau kabur lebih parah lagi. Pak Presiden Prabowo kan sudah mencanangkan program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Mudah-mudahan ini membantu. Nah, cuma karena ketidaktahuan mereka belum bisa keurus. mengurus itu. Makanya Jadi besok dengan dipanggil. Pertemuan hari ini itu. mengkonsolidasi itu. Kita sambil duduk karena wah ada adik yang lagi tidur. Mereka nginep di sini loh untuk menjaga pabrik. Di dalam terminologi kalangan serikat buruh di seluruh dunia, kita selalu mempersoalkan bagaimana nasib kalangan buruh yang mereka tidak punya kemampuan untuk bernegosiasi dan kekuatan modal yang mendominasi. Kasus-kasus ini menjelaskan kepada kita bahwa job security, kepastian kerja itu tidak ada. So income security, kepastian upah tidak ada. Bagaimana seorang ibu terpaksa membawa anaknya karena dia tidak punya kemampuan lagi untuk membiayai jasa orang untuk penitipan, dan yang terakhir adalah social security. Dan kita janji ini bisa kita selesaikan sesegera mungkin by the law, melalui undang-undang, melalui aturan, melalui konstitusi. Abang kan juga udah lama ya sama teman-teman buruh kemana-mana. Setiap kali May Day pasti ada Bang Said paling depan di sana. Nah, ketika sekarang ada di posisi satu sisi dengan pemerintah, apa sih yang tugas-tugas yang udah dibawa waktu ketemu? Oke, saya dilantik nih. Ini gua mau melakukan ini. Apa aja tuh? Yang pertama, keberadaan saya dalam perjuangan di luar kekuasaan dan keberadaan saya diberi amanat dan diberi kesempatan oleh Presiden di dalam kekuasaan dalam bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, mudah-mudahan saya doakan tidak berubah. Ada contoh, Dr. Riza Ramli kan di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan punya sikap yang jelas, kritis, tegas, dan membangun. Mungkin posisi saya di situ. Karena kalau saya juga tidak memposisikan menjadi bagian dari kawan-kawan buruh, buruh migran, buruh manufaktur, bahkan buruh ojol, dan buruh-buruh lainnya yang ada dimanapun, mereka tidak akan merasa bahwa saya menjadi bagian yang bisa menyampaikan aspirasi mereka. Pertemuan hari ini saya datang kepada mereka, bertemu dengan mereka, tidak ada distrust kepada pemerintah. Nah, ini kok yang ingin saya bangun. Cuma kan Presiden nggak akan tahu dong sampai detail-detail seperti ini. Tugas saya menyambung, bridging, memastikan aspirasi orang-orang kecil ini bisa didengar oleh Presiden. Tadi saya di opening saya bilang, dulunya berseberangan, sekarang satu sisi gitu kan. Di titik mana atau seperti apa sih ceritanya kok sampai akhirnya udah gabung yuk? Pertama, secara historis, kami ini KSPI ya, terutama KSPI, belakangan Partai Buruh juga, adalah pendukung Pak Prabowo dari 2014, 2019. Historis itu, iya, kami punya keyakinan, kedekatan itu bahwa Pak Prabowo adalah, kalau beliau jadi presiden diberi kesempatan oleh rakyat, dia akan membawa aspirasi buruh tentang outsourcing, tentang upah, tentang pemberian kontrak, tentang jaminan sosial, tentang perlindungan buruh perempuan, tentang jam kerja, tentang tenaga kerja asing, dan beberapa isu-isu lainnya. Kami menamakan waktu 2014 dan 2019 itu sudah ada semacam agreement dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo berani 10 tuntutan rakyat. Nah, di antaranya itu tadi, upah layak, hapus outsourcing, BUMN dijadikan sebagai basis pasal 33 itu. Kan dijalankan itu semua tuh. Jadi kami mau berinteraksi dengan Pak Prabowo secara historis udah lama. Nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba. 2024 pun kami melakukan itu. Cuma deklarasinya tidak di Jakarta, tapi di mana, di Surabaya. Satu ketika akhirnya saya berdiskusi dengan orang dekat
presiden. Diskusinya sederhana, dua hal Bang. Satu, tetap ada demokrasi di Serikat Buruh. Jangan ada larangan misal melakukan aksi, demo. Tapi yang kita jadikan ukuran adalah harus ikutin konstitusi. Tidak boleh ricuh, tidak boleh tidak boleh ada keributan. Beliau setuju, oke. Yang kedua saya bilang, Bang, yang itu saya sampaikan kepada media ketika saya mau pelantikan. Kawan-kawan pengusaha ini, lobbynya itu selalu kan adalah, kalau boleh kita sebut misalnya adalah Pak Luhut Binsar, kan situ masuknya teman-teman pengusaha nih, Pak Airlangga Menko Perekonomian, Pak Bahlil, ya buah apa yang paling manis, buah lil ya kan, Pak Bahlil, kemudian ada Pak Rosan di sana juga, ada juga Agus Gumiwang, ya kan, banyak lobby yang bisa mereka lakukan ke sana. Yang menjadi persoalan yang saya sampaikan, nggak imbang. Buruh siapa? Buruhnya nggak ada. Nggak ada. Nah makanya saya bilang sekarang ada bahasa saya iya, jadi agak imbang nih ya kupingnya Pak Prabowo kanan kiri masuk. Mudah-mudahan, insya Allah kita yakin. Oke, nah akhirnya sampai dilantik itu dapat infonya kapan? Pagi kita diskusi, beliau menyatakan udah saya mau ngomong dengan presiden. Beliau ketemu presiden. Sorenya sekitar jam 4 saya diberitahu, udah semua usulan kamu disetujui. Presiden, iya. Kan logikanya sederhana. Nggak mungkin kan orang dapat posisi yang seperti saya dapat ini, atau dapat menteri, atau level-level yang lain yang setingkat menteri, begitu cepat diputuskan. Nggak mungkin. Pasti ada background masa lalu yang sudah ada tertanam di presiden kan. Bahwa beliau membutuhkan orang-orang ini untuk membantu kerja-kerja beliau mewujudkan welfare state, negara kesejahteraan, dengan berbasis pasal 33. Jadi sorenya saya udah diberitahu, udah setuju semua. Nah, sebenarnya pikiran saya tadinya informal saja, sehingga cuma masukan yang diterima, iya, gitu. Tidak terima, ada akses, tidak ada formalitas, tidak ada jabatan. Bahkan saya bilang, saya nggak usah digaji, nggak usah dibayar apa-apa deh Bang. Saya masih ada kerjaan lah dari beberapa perusahaan yang saya kerjakan gitu. Mungkin ada dialog dengan presiden. Presiden memutuskan enggak harus formal. Maka diberitahu kira-kira 2 minggu sebelum pelantikan. 2 minggu saya udah dikasih tahu. Jadi ada jangka waktunya. Iya. Nah, tadi menarik ketika Abang bilang bahwa sebenarnya Abang juga punya pekerjaan lain, jadi nggak usah digaji nggak apa-apa. Jadi kalau sekarang akhirnya diformalkan, pekerjaan itu gimana? Masih tetap dipegang? Nah, ini yang harus saya konsultasi kan. Konsultasi dengan KPK, konsultasi dengan Mensesnek. Kan saya juga nggak mau salah. Jangan sampai ada. Iya, janganlah, malu lah. Ini kalau saya sampai melakukan misal korupsi, saya melakukan tindakan-tindakan yang tidak terhormat, habis buruh itu. Saya nggak mau menjual buruh tergadai seperti itu. Banyak harapan kan, Abang bisa lihat tadi harapan mereka. Saya nggak boleh menyakiti harapan itu. Makanya saya selalu berdoa, ya kuatkan saya untuk tidak berubah. Ketika Pak Presiden banyak sekali melantik orang-orang, tadi Abang bilang bahwa punya historical yang panjang dengan Pak Presiden. Tapi akhirnya ada yang menyatakan bahwasanya ya iyalah loyalis. Iya. Abang responnya seperti apa? Setiap pilihan pasti punya konsekuensi. Setiap keputusan selalu ada yang bisa setuju, bisa tidak setuju. Oleh karena itu saya diskusi dengan kawan KSPI, dengan kawan-kawan partai buruh, dengan beberapa serikat-serikat buruh yang lain. Apakah kita saatnya juga memberikan kontribusi yang tadi penyeimbang terhadap lobby-lobby itu? Selagi presidennya, kalau saya berkeyakinan ya, orang boleh suka tidak suka atau pro kontra, saya berkeyakinan Presiden Prabowo Subianto sangat ada keberpihakan pada kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, guru, dan itu bisa dilihat dari kebijakan. Antara lain, 10 tahun kita tidak pernah naik gaji pada pemerintahan sebelumnya. Dan naiknya rata-rata rendah, bahkan 1,4%. Begitu Pak Prabowo jadi, saya ketemu, dipertemukan oleh orang dekatnya, Pak Sukmi Dasko, naik tuh upah 6,5%. 10 tahun tidak naik. Berarti kan ada keberpihakan. Contoh, kami setuju dengan adanya MBG untuk memberi makan anak-anak, kan kita setuju. Mungkin ada tata kelola yang bermasalah. Mungkin ada faktor korupsi, kan sedang diperbaiki. Bahkan kami dengar mulai diperbaiki, misal anak SMA mungkin tidak diberikan dulu. Gitu kan, itu menekan fiskal. Kan yang tadinya katanya sempit, kan itu akan longgar lagi fiskalnya. Mungkin yang hari libur tidak diberikan. Yang penting kan ideologinya, semangatnya. Nah, kami merasa disitulah kami ketemu. Pada titik itulah setidak-tidaknya saya personal dan setidak-tidaknya di organisasi yang saya pimpin. Kalau Anda anti pada politik, kalau orang baik tidak mau ikut berpolitik, tunggulah orang jahat menguasai kekuasaan. Erdogan, Presiden Turki. Oleh karena itu kita ingin masuk, memberikan kontribusi yang terbaik. Prinsipnya di saya, jangan berubah.
terus berjuang. Jadi bisa dibilang abang akan tetap galak ya walaupun sudah jadi penasihat presiden. Kritis dan konstruktif. Ini banyak orang di sini, saya mau bertanya deh sama salah satu. Ibu namanya siapa ibu? Ibu Sadia. Ibu Sadia. Ibu Sadia pekerja di sini. Iya. Udah berapa lama kerja? Udah 12 tahun. 12 tahun di sini. Bu, saya mau bertanya. Tadi kan sudah ngobrol ya sama Bang Said. Bang Said kan sekarang jadi penasihat presiden nih Iya. gitu. Ada nggak yang ingin disampaikan ke Bang Said sebagai wakil buruh? Harapannya sih bagus, nolong masyarakat yang orang nggak mampu. Kalau bisa 2 MTK biar jelas, biar sukses, biar cair gitu. Mantap. Pesangonnya Pesangonnya juga. Agak berat loh ya sebenarnya. Sangat berat. Pertama saya akan menghadapi 2 tantangan. Tantangan dari dalam saya, dalam internal organisasi, termasuk Partai Buruh kan saya pimpin. Tentu ini menjaga kepercayaan, trust. Benar. Kepercayaan itu Kalau mahal nanti sekali. kecoreng Kalau dikit, itu gagal, kecoreng, habis. Yang kedua, tantangan dari luar. Orang kan selalu memulai dari kritis. Dia tidak akan memberi ruang untuk bahwa kita bisa berjanji-janji. Yang dia butuhkan adalah bukti nyata. Tadi kan dengar kan, bahwa jangan janji-janji ya. Berarti Ya, udah banyak yang bener. janji-janji itu kesimpulan. Udah kebanyakan yang janjiin. Iya, tapi mudah-mudahan tanpa bermaksud menyombongkan diri, saya tidak kosong. Saya datang dari aktivis buruh hampir 30 tahun lebih ya. Saya dianugerahkan di 2013 sebagai pemimpin buruh terbaik sedunia. Dan yang mengusulkan saya bukan organisasi yang biasa-biasa saja, tapi organisasi Serikat Buruh Metal Sedunia, namanya Industry All, yang berpusat di Geneva. Menyisikan 200 kandidat yang rata-rata udah mati, dibunuh, ditembak. Cuma saya doang tuh yang hidup. Bang, Atau serem di penjara. banget. Serem Memang banget begitu itu. rata-rata. Dan yang kedua, belum pernah ada orang Indonesia sampai 3 periode, hampir 10 tahun, duduk sebagai pengurus ILO Governing Body. Salah satu pengurus pusat di Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya ini paling sayang dengan ibu saya, istri saya almarhumah, dan sekarang juga istri saya yang baru, sifatnya hampir sama. Saya dikasih perempuan-perempuan yang tangguh dan anak saya perempuan seorang dokter. Saya tidak ingin mengecewakan mereka. Saya percaya mereka mendukung saya, itu adalah sebuah kekuatan yang Tuhan berikan sebagai anugerah. Dengan tidak kosong saya ini, mudah-mudahan bukan memberatkan, justru meringankan. Meringankan untuk berbuat lebih baik. Misalkan, tadi kan karena teman-teman di sini udah yang kebanyakan dijanjiin, Iya. tapi nggak ada yang terrealisasi. Iya. Abang tadi juga sempat menjanjikan, tapi Iya. ada juga bilang bahwa enggak, ini nggak janji, ini jaminan. Tadi Iya. bilang gitu ya. Iya. Kalau Iya. namanya juga dunia ya bang, Iya. bukan kita yang ngatur kadang-kadang. Tiba-tiba nggak terwujud. Iya. Pertanggungjawabannya gimana ke teman-teman bang? Saya yakin terwujud, karena ini bukan yang pertama kali. Toshiba 9 bulan. Saya akhirnya melakukan negosiasi di Tokyo dan Singapura. Jadi bukan di Indonesia lagi tuh. Saking kita benar-benar ketat berundingnya. Kejar langsung sana ya. Terus Kinko produksi motor Matic waktu itu. Oh. 2 tahun kita jalani itu dengan suka duka yang di Indonesia belum seberapa. Kinko itu lebih parah lagi. Karena berhadapan dengan preman, diserbu preman, sampai ada yang ditusuk 8 cm. Maka saya bilang ini bukan tentang janji. Ini tentang sebuah kewajiban yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya untuk membuktikan pada buruh jangan sampai distrust terhadap kepemimpinan. Bang, kalau saya baca masalah buruh itu ada 4 ya, Ya. yang paling utama soal regulasi ketenagakerjaannya nggak Ya. pasti, kemudian pengupahan yang belum sepenuhnya layak, ada soal PHK yang tinggi, Ya. dan soal lemahnya perlindungan sosial. Ya. Kalau dari 4 permasalahan ini, menurut abang mana yang paling urgent untuk segera harus dibenerin? Tentang upah ya. Upah. Karena mereka ini kan kerja rata-rata mencari upah. Karena upah itu kan Anda tahu sebagai alat tukar kan, daya Iya, beli. iya, iya. Jadi kalau upah layak, maka purchasing power naik dong. Akhirnya Kalau masyarakat daya beli bisa naik, konsumsi naik. Betul. Konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi juga akan naik. Pertumbuhan ekonomi naik seperti yang diharapkan oleh Presiden Prabowo, maka akan tercipta lapangan kerja baru. Maka orang bisa kerja. Memang berikutnya baru jaminan sosial. Jadi kayak tadi cerita mereka ketika ada terjadi PHK atau sakit, maka jaminan sosial memberi ruang. Mereka bisa berobat gratis, mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang wajar. Nah, itu juga menjadi penting. Soal outsourcing gimana bang? Sudah aman? Outsourcing ini kan sudah ada peraturan Menteri Tenaga Kerja berdasarkan apa yang diinginkan Presiden. Tapi pada waktu itu sebelum saya jadi penasehat, kami protes karena masih ada pasal yang misal antara lain pekerja alih daya juga bisa digunakan untuk segala macam pekerjaan penunjang. Itu masih semua boleh. Iya. Akhirnya kami koreksi, kami udah hampir ada kesepahaman. Oh, Tinggal oke. ada sedikit lagi
beberapa yang ayat-ayat yang masih belum ada titik temu. Harus Anda tahu, ini kan antara kepentingan kaum modal, pengusaha, dengan kepentingan kaum working class, kelas pekerjanya. Disitulah titik temunya. Tapi tentu titik temu bukan berarti berat sebelah. Titik temu adalah memastikan yang hak ya hak. Karena bagi kami outsourcing itu atau precarious work adalah modern slavery, perbudakan modern. Anda nggak punya jaminan sosial yang memadai, Anda bisa dipecat kapan saja. Yang makanya kita nggak setuju kan dengan Menteri Airlangga yang mengatakan easy hiring, easy firing. Itu mah enaknya pengusaha. Hari ini rekrut, besok PHK. Ya nggak boleh begitu dong. Buat apa kita bernegara? Nah, Pak Presiden Prabowo tidak setuju itu. Makanya beliau kan sangat peduli. Kalau terjadi PHK, harus diambil langkah-langkah mencegah. Kalau memang sudah terjadi PHK, harus dibayar hak-hak buruh. Kayak kasus ini, makanya saya tadi yakin presidennya ada keberpihakan. Jadi lebih tenang. Cuma kan nih, ya terkadang birokrasi terbentur dengan aturan-aturan. Nah, model saya kan nggak ada aturan. Walaupun istilah serikat menteri, tapi gayanya gaya serikat buruh aja. Saya juga akan ketemu dengan kawan-kawan Apindo dan Kadin. Saya sudah minta waktu kepada mereka untuk ya udahlah. Jangan istilah Pak Prabowo itu serahkah nomik lah. Kan kamu udah untung, kamu udah dapat. Tapi lo bayar upah yang layak. Lo bayar jaminan sosial yang benar. Kalau lo untung, bagi bonusnya. Kalau ada keterbukaan dan kejujuran dari pengusaha pun, buruh mau memahami dan mengerti. Bang, ngomong-ngomong, kenapa kacamata itu, Man? Saya gula, retina saya kena. Oh ya Allah. Jadi miring retina saya. Jadi kalau ngelihat udah nggak fokus. Oh gitu. Dan operasi, cuma efeknya saya nggak kuat lagi cahaya. Kuat, tapi nanti bergeser lagi. Apalagi mata sebelah kanan saya kan udah pecah, pembuluh darahnya udah pecah. Jadi dokter menyarankan cari kacamata yang agak redup. Sehingga makanya saya kadang-kadang kalau diajak ngomong mau media kan, apalagi TV kan, dipikir nih sok-sokan ganteng gitu kan. Padahal keren banget ya kacamata pas-pasan hitam. juga gitu kan, itu kacamata itu. Jadi ya saya jalanin lah. Dari sisa-sisa umur ini, saya hanya ingin buruh itu mendapat tempatnya yang layak. Saya mau mimpin partai juga kan sebenarnya nggak gampang. Dari mana uangnya? Tapi karena kawan-kawan buruh juga mengiur dan mereka punya harapan. Karena buruh itu selalu terpinggirkan. Dia datang dicari ketika pemilu, dipunggungi setelah pemilu selesai. Kan buruh banyak, 47 juta buruh formal. Anda lihat ya kasus-kasus begini, siapa yang peduli? Ini karena mereka bertahan aja. Coba kalau mereka nggak bertahan. Nggak ada akal sehat kita yang bisa membenarkan dengan tidak punya uang mereka, dengan tenda yang mereka bangun sendiri, mereka kuasai pabrik, bertahan hanya karena hak mereka. Bukan mereka minta macam-macam, hak mereka tidak. Butuh haknya. Bagi saya itu panggilan hati. Semoga panggilan hatinya masih tetap murni. Sudah ada presidennya bersanding dengan Presiden Republik Indonesia. Harapannya pasti tentunya besar sekali buat Abang. Semoga sehat matanya, sehat badannya. Untuk perjuangan Bapak Ibu semua di sini masih menunggu dengan kesejahteraan lebih baik lagi. Hidup buruh. Hidup buruh. Sampai di sini Point of View, saya Jati Dharma. Salam CTV.